Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam berkat saling menerima di hadapan Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau menjadikan diri kami berbeda satu dengan yang lainnya. Berilah kami kekuatan agar mampu saling menerima satu dengan yang lainnya, seperti Engkau menerima diri kami masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Allah sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 15 ayat 1 sampai ayat 13. Marilah kita baca ayat 7 yang berkata demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, tentu kita merasa begitu prihatin ketika kita mendengar, ketika kita membaca di berbagai media, bahkan menonton televisi, bahwa ada sebagian orang yang menolak jenazah korban positif COVID-19 untuk dikuburkan di kampung halamannya. Ada pula yang dijauhi oleh tetangga, oleh sesama, setelah penderita positif COVID-19 dinyatakan sudah sembuh dan bebas dari COVID-19, sehingga mereka keluar dari rumah sakit, dari tempat karantina. Itulah sebabnya ada dari mereka yang keberatan disebutkan namanya sebagai penderita COVID-19. Salah satu sebab penolakan tersebut adalah karena perasaan curiga dan ketakutan mereka yang berlebihan. Ada lagi kasus lainnya, yakni meskipun jenazah penderita COVID-19 sudah disterilkan dan dibungkus plastik, dan pemerintah sudah memberikan surat keterangan bebas dari corona, tetap saja orang sulit menerimanya. Hidup saling menerima memang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan, perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini, khususnya ayat 7 menyampaikan 3 hal yang begitu penting, dan dengan jelas firman-Nya memberi petunjuk agar kita yang pertama mampu saling menerima satu dengan yang lainnya. Keberadaan setiap kita, setiap orang percaya adalah begitu berbeda-beda. Berbeda dari segi usia, berbeda dari segi status pendidikan, bahkan berbeda dari segi status sosial. Itulah sebabnya orang percaya di Roma yang berbeda-beda itu, firman Tuhan meminta mereka wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi kesenangan sesama. Saling menikmati kebaikan dan saling membangun. Ayat 1 dan ayat 2. Permintaan firman Tuhan ini pun berlaku bagi kita. Apalagi kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini
yang harus hidup saling menopang, saling menerima satu dengan yang lainnya. Kedua, sama seperti Kristus telah menerima diri kita. Kita mengerti, kita memahami, dan menerima bahwa Kristus adalah Tuhan. Tetapi ia tidak mempertahankan hal itu demi mencari, demi mendampingi manusia berdosa yang berbeda-beda itu. Mari kita simak Filipi 2 ayat 6-8 yang berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ayat 3 sampai ayat 8. Demikianlah seharusnya kita hidup berdampingan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, untuk kemuliaan Allah. Artinya, apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka memuliakan Allah. Janganlah kita menjadi sombong karena mampu mengangkat orang yang tidak kuat, mereka yang serba lemah, sehingga mereka menjadi sesama yang berarti. Bukankah segala sesuatu dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah? Bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Demikian pun seharusnya yang kita lakukan, yaitu menyenangkan hati Allah. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, demikian pula lah kita dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, dengan alasan apapun, sungguh tidak mudah untuk dapat saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita baru dapat saling menerima ketika kita menyadari bahwa meskipun kita orang berdosa dan penuh dengan kelemahan, tetapi dengan kasih-Nya, Kristus telah mengampuni dan menerima diri kita sebagai umat-Nya dan sebagaimana adanya diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa, ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu saling menerima satu dengan yang lainnya, sebagaimana Tuhan menerima diri kami apa adanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.